Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudah like, comment, and subscribe. Dalam tema kali ini, kita akan lebih ke studi kasus, yaitu ada seorang suami yang sebelum menikah sudah mempunyai harta sebidang tanah. Setelah meninggal dunia, meninggalkan istri, anak, dan sebidang tanah tersebut. Memang, sengketa harta dapat menyebabkan pertengkaran. Kita simak potongan video berikut ini. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti penjelasan dari Bapak Joko Sutarto. Kepada Bapak Joko Sutarto, kami persilahkan. Alhamdulillah, Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, kita bersua lagi dalam acara-acara terkait dengan permasalahan hukum untuk kita usahakan kita kupas tuntas. Nah, Alhamdulillah sebelum acara ini kami tadi ada kegiatan terkait dengan perkara pidana di Polres Karanganyar. Selanjutnya, Mas Bagas, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian daripada harta warisan, kedua harta bawaan, dan yang ketiga harta bersama. Dalam perspektif hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama dari sakit sampai dengan meninggal dunia, pembayaran hutang, pengurusan jenazah, serta wasiat pewaris. Selanjutnya kita juga akan bahas pengertian dari ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris, dan beragama Islam. Kemudian selanjutnya kita juga ingin bahas pengertian harta bawaan. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Adapun pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan selanjutnya menjelaskan bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan masing-masing. Contohnya, misalkan saja si ganteng menikah dengan si cantik. Sebelum menikah, si ganteng memiliki harta yaitu sebidang tanah seluas 1000 meter persegi, dan si cantik memiliki harta yaitu 1 kilogram emas. Nah, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta-harta tersebut. Apakah mau dijual, atau diinvestasikan, atau dikelola, apapun diperbolehkan. Harta bawaan berbeda dengan harta bersama, yaitu harta yang dianggap sebagai kepemilikan bersama dari 2 pihak yang terikat perkawinan. Contohnya, A menikah dengan X. Dari pernikahan tersebut mempunyai beberapa harta, misalkan saja 10 truk, 5 bus, dan 3 apartemen. Nah, harta tersebut disebut dengan harta bersama, atau kita sering mendengar sebagai harta gono gini. Baik, Bapak Joko, selanjutnya mohon dijelaskan, dapatkah istri menguasai harta bawaan suami? Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, terkait dengan permasalahan yang tadi sudah disampaikan, maka kita ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu ahli waris yang pengertiannya adalah pihak yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Perpindahan hak kebendaan tersebut tidak hanya menyangkut siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris, melainkan juga tentang bagian masing-masing ahli waris.
dan juga skema pembagiannya. Nah, karena sesuai pertanyaan, suami meninggal dan meninggalkan harta bawaan, maka hak waris istri berlaku Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Di mana? Yaitu di pasal 180 KHI atau kompilasi hukum Islam, yaitu janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Selanjutnya ada lagi aturan, yaitu diatur dalam pasal 181 kompilasi hukum Islam. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Dengan demikian, jelas dan terang bahwa istri tidak bisa menjadi ahli waris mutlak menguasai harta bawaan suami. Bagaimana tindakan istri yang menguasai mutlak harta bawaan suami? Yaitu dengan cara membuat surat keterangan waris terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk membalik nama sertifikat dari atas nama suami menjadi atas nama istri. Maka perbuatan tersebut bisa masuk dalam kategori pidana dan atau perdata. Mengapa? Istri tidak bisa menjadi ahli waris mutlak untuk menguasai harta bawaan suami. Maksimal 1/4 bagian, itu pun kalau tidak mempunyai anak. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Joko. Semoga bermanfaat bagi sobat ngeteh dan penonton semuanya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Harta warisan adalah peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Letakkan pada proporsi yang benar dan baik agar berkah dan tidak berujung konflik. Solo, 6 November 2023, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.